airku tuh kan pakai semprotan tapi nggak terlalu yang menggak keras gitu kan, nggak yang cers gitu. Itu agak pelan. Terus di sela-sela aku gini tuh dipanggil Sasa gitu. Tapi suaranya nenek-nenek. Bukan mamamu. Tak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channelnya CNR Perjalanan dengan saya si Ada Hantu. Kembali dengan saya Aldo, Rizky, saya Catur, dan kita tetap narasumber bersama. Ada siapa? Sasa Dan Raiza. Oke, mungkin di sesi kali ini kita masih narasumber yang sama dengan Sasa dan Reza. Ikutin terus dan tetap stay tune di Oke, Mbak Sasa ya, di kesempatan malam hari ini yang mencengkam tentunya buat teman-teman ya. Saya mempunyai cerita Mas Rizky Mancatur. Ceritanya berawal dari ceritanya Mbak Sasa. Silakan Mbak Sasa, bisa diceritakan. ya ceritanya sekarang aku mau ceritain yang tentang aku digangguin di rumahku. Jadi awalnya kan aku tidur sendiri, terus punya kamar, kasurku itu lumayan besar kan, tapi aku sejak awal dikasih kamar itu aku nggak pernah tidur di tengah kayak orang biasanya, jadi aku tidur pinggir banget. Terus waktu itu aku pulang dari mana ya, pulang sekolah kayaknya kan, udah capek banget kan, pusing, terus nggak enak badan. Sayangnya kalau tidur kan benar-benar di pinggir. Terus waktu aku selimutan gitu udah mau merem, itu kasurnya tuh dibuat loncat-loncat. iya, dibuat loncat-loncat. Digodain gitu ya, Iya. Mbak ya. Terus aku bingung, aku takutnya gempa, soalnya pernah kayak gitu kan. Tapi Pernah goyang-goyang juga gempa. Terus aku itu panik kan, udah malam, ini apa tak rasain dulu. Kejutannya cuma di kasur ternyata. Aku nggak berani balik badan. Terus aku dalam hati gini, jangan digangguin, aku capek gitu. Terus habis itu setelah aku ngomong kayak gitu, dia udah nggak ini lagi, nggak digangguin lagi habis itu. Pernah tanya nggak ke papa atau mama untuk di rumah ini? Tapi nggak tahu ya, Pak Max itu Iya. percaya nggak sih sama kan. gitu-gitu kadang-kadang? Nggak usah disebutin nama Mas. Oh iya. Jadi apa? Pernah tanya nggak wujud yang sering ada di rumah itu apa? Kalau nanya sih jawabnya pasti yang di depan rumah aja, kayak iya kan ada gazebo di rumah itu yang jagain. Reza juga tahu, dia juga ngeliat Oh iya, tahu ternyata, ya. gazebo. Memang saya juga pernah sih Mas Rizky sama Mas Catur. Saya pernah seketika ngelewat depan rumahnya si Mbak Sasa ini. Memang saya bukan itu sih, konon katanya, kalau kata dengar-dengar dari warga sekitar atau warga yang mungkin berkecimburungan di dekatnya rumahnya Sasa, itu beliau pernah melihat sosok-sosok seperti itu yang kadang-kadang kayak ada suara gludak-gludak, nah gitu. Bener nggak sih Sa? Kadang-kadang ada kayak ada suara hentakan kaki, tapi suara hentakan itu tidak terlihat. Itu ada beberapa orang yang bilang itu orangnya sekarang ada di masjid. Dia pernah cerita seperti itu sama saya. Oh, Untuk Itu aku sendiri, hentakannya itu berat atau ringan? Kalau itu saya kurang tahu, katanya itu pas beliau lewat tengah malam, gitu Mas Catur. Jadi di gazebo itu seperti kayak hentakan, kayak ada suara langkah. Katanya sih seperti itu. iya, kalau untuk aku sendiri aku belum pernah ngerasain ada hentakan kaki gitu. Terus aku belum tahu juga ada orang cerita kayak gitu juga. Aku kalau digangguin mesti nggak kelihatan orang. Sampai terkadang saya penasaran loh Mas Rizky, bagaimana sih kok seperti ini? Aku lewat tapi siang gitu, itu sama temen lewat situ. Oh ini tak rumahnya Sasa. Gitu. Emang sih bangunnya sih juga lama banget sih Mas Catur. Tapi juga nggak baru-baru. Nggak baru-baru Ya. banget ya. Mungkin udah di renovasi Iya. mungkin. Nah, Dari Reno. tapi yang membuat yang menyekap itu suasana di gazebonya. Iya, sekarang apalagi gazebonya kan waktu itu sempat kerawat, sekarang udah kayak Iya. agak ambruk nggak dikit. dipakai Iya, soalnya nggak ya, dipakai, nggak dibuat pernah dipakai, kumpul-kumpul lah. iya. Tapi di rumahnya Sasa kan banyak barang-barang ya? Iya, banyak Cerita. banget. Ya mungkin dari segi itu, mungkin Iya. dari barang banyak juga ada sesuatu yang mungkin penampakan apa itu.
Tapi Sasa, di rumah juga ada barang-barang antik atau kuno atau hanya sekedar barang-barang biasa gitu? Karena ibu sama ayah bukan kayak yang koleksi banget, kayaknya cuman kayak beberapa aja, tapi iya belum pernah tahu juga. Terus ada lagi waktu mau tidur juga. Itu siang atau Oh, itu kebetulan kayak nggak malam-malam banget sih, ya jam 9 jam 10-an gitu, belum terlalu malam. Terus yang ini tuh kan di atas juga ada kamar. Nah ini aku tidurnya sama istrinya kakakku yang pertama, sama ponakanku juga ada satu. Terus habis itu kan kasurnya kayak twin bed waktu itu, jadi agak pisah, biasanya digabungin, ini dipisahin. Terus habis main HP kan itu posisinya jam berapa ya, jam 12:30 gitu, bateraiku habis ternyata. Aku panik kan, karena aku nggak bisa tidur kalau HP ku belum ngantuk banget aku. Ya udah aku ngecas HP, jadi agak ngelamun gitu. Nah AC-nya ini itu nggak pernah rusak, tau nggak sih, nggak pernah error gitu. Tiba-tiba malam itu jam 12:30 itu AC-nya mati. Terus nyala lagi, ntar 15 menit lagi mati lagi, nyala lagi. Terus aku bingung kan, kok matinya, nah ya kepanasan juga kan. Terus tak diemin, tak bentar, terus aku ngelamun, terus ada yang manggil namaku. Wow. Juga Ada manggil kan, kakakku udah tidur juga kan, jadi sepi buat cuma suara AC, jadi aku bingung ada yang manggil namaku. di sebelah mana? Kiri. Kiri ya, iya Iya. benar. Dan aku tuh paling nggak suka kalau kamar ada jendelanya emang. Nah kebetulan kamarnya kakakku itu ada jendelanya. Di sebelah kiri itu deket suara yang awalnya Sasa gitu. Terus aku panik kan. Suaranya cewek apa? Cewek. Heeh. Aku noleh ke kakakku gini. Maksudnya kayak udah tidur Jelas, yang ya? nyenyak, iya. Sasa gitu. Aku bingung kan. Tak diemin. Terus nggak lama nyaut lagi tapi dari jauh. Sasa gitu. Ini mau sedikit kasih tahu ya. Kalau aku nanya nih, cewek apa cowok? Karena kalau cewek, kalau itu manggil kita atau ada suaranya, itu dia suaranya awalnya itu dekat, dia jauh. Tapi kalau suaranya dia jauh, dia sudah di dekatmu. Iya. Aku udah tahu itu, makanya. Dan jendelanya tuh gorengnya nutup, cuman kalau kita dari samping kan gini kelihatan sedikit gitu. Aku udah panik banget, takutnya dia ngintip apa gimana. Aku udah tahu kalau dia suaranya udah jauh. Terus aku melak gini, aku bilang lagi jangan diganggu, aku ngantuk gitu. Terus habis itu udah nggak ada suara lagi. Ini sedikit pengen tahu juga ya, kamu ini termasuk anak yang sensitif nggak sih? Maksudnya kan ini sedikit informasi buat penonton juga sih Mas. Kenapa? Karena kita sampai 3 part nih teman-teman kuek-kuek inilah. Itu tuh karena jelasin ke teman-teman yang nonton ya. Ini kok kita 3 kali ini narasumbernya sama. Karena mereka bertiga ini yang saya tahu masih di Sasa sama Raiza itu sensitif banget mereka, dan mereka bisa ngerasain apa yang di rumahku, apa yang kadang yang kita rasain tuh dia tiba-tiba sudah tahu juga, berarti kan memang sensitif lah. Sasa ini termasuk yang sensitif, apa memang rumahnya Sasa ini yang menurut Sasa banget, orang biasa pun terasa? Nggak tahu sih. Di tempat lain juga terasa Sasa? Aku tuh tipe orang yang nggak terlalu yang, kalau Raiza kan udah kelihatan kayak ya, udah ke aku tuh kayak tiba-tiba aja gitu kalau dia ada, jadi kayak kerasa. Kalau gitu ya kayak biasa aja. Alhamdulillahnya nggak pernah yang ditampain jelas itu, belum pernah. Raiza pernah main ke rumahnya Sasa? Pernah dong pasti. Pernah juga nginep pertama kali. Iya, nginep. Ada cerita juga? Sasa termasuk yang juga sensitif di tempat lain seperti itu, atau kalau kita kan taunya Raiza sama Casey itu memang sensitif. Yang bisa ngerasain. Nggak bisa ngerasain sih, cuman kalau mungkin dia ada kayak merinding dikit aja, tapi nggak yang sesensitif itu. Oke. Mas Riki, yang dialami dengan Sasa ini kemarin juga saya alami setelah ikut podcast ini 2 kali saya. Iya, saya juga. Jadi ceritanya seperti ini, habis kalau nggak salah itu setelah ini acara ini selesai 2 hari atau 1 harinya saya tidur. Kemudian dalam posisi itu masih belum tidur banget saya. Ini masih posisi kan susah tidur. Sebelah kiri itu ada yang dengerin bicara apa gitu, jelas banget itu. Jadi bukan suaranya bukan di luar,
tapi langsung di kuping sini, dalam sini. Dengan wah ini akhirnya tak tahan supaya nggak keluar suaranya. Bener ini kejadian itu malam hari jam 12-an itu kali. Oh iya. Nah yang kedua itu pagi hari waktu di kantor itu nggak salah bukan pagi, siang. Jadi waktu itu saya sendirian di kantor ya, nggak ada orang. Itu ada yang ngomong catur, itu benar di kantor itu tahu. Panggil ya. Benar. Waduh, itu posisi Javu ya. Soalnya aku tahu. Jago tahu. Jadi nggak tahu ini pas aku pas mimpi atau pas kehidupan nyata. Aku juga gitu. Iya. Tapi nggak berani cerita pasti ya. Karena aku masih ngerasanya di Javu, bukan bener-bener aku mengalami kejadian kan 2 kali. Jadi Dua kali. aku pernah nggak tahu pernah dengar ini atau memang aku ngalami kemarin itu. Dan Jadi- suara jelas banget. Ya ini bener-bener kita kan podcast sudah sampai ke berapa nih mas yang misteri ini? Kelima, tujuh ya. 7 ya? 8. Wow. Iya ke-7 ini untuk yang misteri ya, untuk yang misteri. Kenapa apa itu Casey, Raiza sama Sasa ini juga sering hadir? Mungkin kedepannya ya kru kita kayak gini ya mas ya, karena harus ada yang bisa benar-benar sensitif. Jadi benar-benar Kehadiran sensitif kru itu baru. benar-benar bisa gambarin, oh ini gini. Jadi kita bisa tahu kalau dia cocok sama itu, marah enggak kita ada di Kondisinya, situ. Ilustrasi. Kalau marah, udah kita yang pergi gitu loh. Sama kemarin Casey pesan ke aku ke atas mau pulang. Mandi. Ya, Mas mandi dulu. mandi, pulang mandi Mandi. jangan lihat bawah. Wah, terus langsung mandi aku memang. Karena memang bukan karena apa itu ya namanya orang ngasih tahu ya kita harus dulu lah, perhatiin dulu lah. Ya mandi akhirnya nggak ada apa-apa. Tapi sebentar Mas terus bisa jadi nih ya, mohon maaf seperti Cesi sama Raiza itu bisa dibilang seperti spiritualnya Iya. CNR. Karena untuk kedepannya insya Allah. Beliau Cuma ini- kita belum ada budget nih Iya. untuk kasih teman-teman. Iya. Nanti kedepannya kalau ada Semoga mas, ya. Karena beliau ini bisa menyembuhkan dalam ya maksudnya misalnya seperti contohnya kayak kemarin. Oh iya kemarin kan Ya alhamdulillah bisa Kejadian. handle. biar di skin masuk nggak? Apa kemarin nggak dimasukin ya itu ya yang Mas Aldo? Oh enggak, itu enggak masuk. Tapi ada di rekaman Mas ya? Nggak di Di rekaman suara itu kan yang ada. Oh, iya. Tapi kalau Oh, itu visual nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya saya ketutupan Udah kan, selesai, ya? Udah selesai. Nanti diceritain nih, Iya. di pas satu sesi kita diceritain. Oke lanjut ke tadi. Kakak Sasa? Enggak, Mas Aldo tadi suara ya? Oh ya suara. Suara tadi. Jadi 2 kali ya Mas ya? 2 kali. Jadi suaranya tapi yang suara yang tadi itu cuma 1 kali. Jadi cuma ngomongnya cuma catur kita. Cuma yang malam itu agak panjang. Cuma enggak saya teruskan. Tapi dia ngomongnya enggak saya catur ada apa atau apa tadi Pak agak panjang gitu. Terus tak gini kan gue punya tuh bahaya nih kata enggak teruskan sih. Soalnya ya waktu posisi tidur ya saya tak teruskan ini memang agak panjang yang yang malam itu. Iya, ini yang cowok. Iya. Iya. Itu dan dua-duanya itu suaranya laki semua. Yang cowok ini. Yang kemarin lah Yang kemarin. masih sama. Oh. Kan dia sudah dinotis Om. Kan Om sudah tahu. Yang di Makanya atas dia. itu. Nah, Bukan yang mana? ini. Oh. Ya. Jadi karena kemarin Kemarin itu sudah dibuka, kan Om Catur beritahu dong. Yang ini loh Mas, di sini kan laki-laki juga. Iya. Oh, Itu gitu. kan sudah tahu. Itu. Terus Tapi sampai kantor juga loh itu. Iya ada Suaranya. apa? Tapi Mas Aldo, Kenapa? Dalam. kayak gini-gini tuh kan yang ini yang aku takutin sebenarnya. Iya. Kita kalau pakai temanya seperti itu terus ya otomatis Tanggung kayak jawabnya juga. ngundang ya, Ya. kayak ngundang banget mereka. Terus apa itu kedepannya harus punya Iya, orang yang bisa yang nangkal. Iya, makanya gitu. Kayak seperti kalau menurut saya Mas ya, kalau saat ini ya kan, karena kan kita kan mungkin kalau untuk kita manggil orang lain ya belum, sebenarnya budget belum ada. Nah mungkin berdoa mereka untuk kedepannya mungkin bisa nih. Karena insya Allah bisa untuk satu dia mungkin untuk kalau menurut saya untuk melihat itu lebih ternotis Raiza. Mungkin maksudnya daripada saya itu masih notisan dia. Karena aku tuh orangnya tuh nggak bisa menyaring Mas, misalnya langsung tak kayak tak tantang seolah-olah gitu. Ini kemarin bahaya Mas Aldo, bener. Iya itu Soalnya satu bahaya, memang ya. out of hand. Betul. Jadi tapi alhamdulillah kalau semua itu bestie sih sama saya. Saya sama dari itu alhamdulillah nggak pernah namanya ya auzubillah min zalik ya Iya, nggak pernah terganggu. semoga kejadian. Soalnya aku tuh tak buat biasa di sini ya wes. Kalau cek malah aku mulai sono aku mesti gitu kalau Ya, bilang mesti di gitu. rumah berarti kemarin nggak ada apa-apa ya? Enggak paling ya penunggu rumahku aja ngajak bercanda. ngajak makan gitu. Enggak gitu. Kembali ke Sasa nih Mas. Ya, boleh ya.
Sasa, Aku ada cerita lagi. sebentar Sasa, tanya tadi dulu ya. Aku pengen tanya, kan katanya kamu tadi ada yang pertama ada yang mengganggu di kasur ya saya. Terus yang kedua ada yang manggil. Kamu punya feeling nggak Sa? Itu sesosok apa sih? Kamu pasti ada rasa dong. Pasti ada lah. Berkata namanya kita feeling kita sugesti kita tinggi. Wah ini genderuwo nih. Oh ini apa nih pasti gitu. Nah, menurutmu itu apa Sa? Kalau yang mainan di kasur Iya. itu pastinya kayak anak kecil. Oh anak kecil. Tapi kan nggak bisa lihat, jadi kayak bayang-bayang dia tuh agak, jadi ganjotan kasurnya kan nggak terlalu neken bawah, jadi pasti enteng dia tuh. Kayaknya cowok. Tahu saya kira noni Belanda. Loh, enggak. Di SMA 5 itu, Noni Belanda. Di blok Iya, ada. iya, iya. SMA 5 Di bloknya ada? Nih, SMA 5. Gak usah di SMA 5 di bloknya ada. Ada. Itu aku pernah lihat. Itu waktu itu zaman SMP nyata ini. Waktu itu habis acaranya apa sih sebelum malam takbir, kalau malam itu pramuka itu kok malam takbir pramuka jerit malam ya. Betul. Nah jerit malam itu waktu itu di SDN Kelurahan pas ini. Pas malam itu saya lihat-lihat seperti ada kayak noni kepang-kepang gimana gitu. Itu di tahun 2011 sih mas. Memang udah lama kalau ya? kalau gambaran noni-noni Belanda gitu emang satu orang gitu ya, yang menampakkan di mana-mana gitu. Kalau noni Belanda itu nggak bisa spesifik satu orang. Iya nggak bisa. Kadang Nah, tergantung maksudnya juga. penampakannya satu itu aja, ya. No. Satu orang. Enggak banyak Banyak, mas. Mas. Banyak bedanya. Bajunya Belanda itu hampir itu sama kan- kalau noni Belanda. Iya. Karena kita Baju. dijajah itu 3,5 abad, jadi ada 3 kehidupan mas. Enggak. Tak kira satu penampakan bisa Kita dilihat manusia di paling tempat enggak hidup 70 tahun lah. Beda-beda. beda-beda ya. Indonesia 80. Ya, 80, 70. Kalau 3,5 abad dijajah, berarti dia dari bayi sama dia meninggal, berarti kan 3 kali kehidupan. Udah lama banget. Begitu. Saya kira tadi yang mengganggu saya itu non itu loh mas. Saya kira. Ternyata bukan ya. Kita buka. Ini yang aku penasaran tuh yang suaranya deket dan jauh itu. Itu apa laki-laki? Cewek. Cewek. Berarti kayak sa gitu. Apa Isah Mbak Di panggilnya? itu, Mbak Di itu anu loh, agak kereng. Itu Iya, Reza ya. bayangkan aku yang udah Sensitif tahu dia itu. Iya. Yang udah tahu kalau suaranya jauh, dia deket, aku udah Mati. apa ini? Itu aku, aduh. Kayak Tapi aku nggak salah bisa tuh ngomong mas. apa-apa. Dia bisa tenang walaupun panik. Iya. Kalau aku udah lari. Kalau aku sendiri Aku kalau aku sendiri lari. Iya. Karena kalau sebenarnya ya kalau Makin kita panik nunjukin itu tuh kita makin takut, iya, ketahuan. makin dia seneng kan. Makin jadinya oh berarti benar. Aku nangkepnya dia capek. Iya. Capean. Sakut ya Jadi udah. aku malah lebih milih jangan diganggu, aku ngantuk gitu. Terus habis itu langsung ketiduran udah gitu. Kayak ngerasanya dia tuh rambutnya kayak panjang. Apa itu? Apa itu? Aku merinding. Iya, apalagi aku. Terus setelah kayak Mas Catur, setelah podcast yang aku cerita di sini, aku juga digangguin di rumah Oh iya. 2 kali juga. Suara cowok kayak Nggak, ini kan pulang dari sini kan mandi di rumah. Nah kebetulan sekarang aku tidurnya udah sama ibu di rumah, jadi berdua kamar. Terus jadi pintu kamar mandi sama langsung depan itu langsung kasur, tapi agak jauh gitu. Habis itu kan pintunya agak aku buka soalnya cuma cuci kaki doang kan, habis itu udah selesai mandinya terus cuci kaki. Ada suara airku itu kan pakai semprotan tapi nggak terlalu yang keras gitu kan, nggak yang ceps gitu, itu agak pelan. Terus di sela-sela aku gini tuh dipanggil Sasa gitu, tapi suaranya nenek-nenek. Bukan mamamu. Tak lihat, aku tuh langsung gini, itu orangnya tidur kan di sana, Wish. tidur Malam bener. ini tuh. Malam, oh ini mama yang tidur. iya kan kita pulangnya udah malam kan itu habis Iya, podcast malam. itu. Aku langsung gini, Tapi kita kalau kayak gini ya pulang kalau bisa benar-benar cuci kaki, kalau bisa mandi ya mandi. Iya. Tapi kalau Capek. minimal kalau udah kedinginan nggak bisa mandi, cuci tangan. Cuci kaki. Wudu lah, wudu tadi Iya. kayak kemarin tuh siapa yang Kalau aku wudhu sama ganti baju sih mas. iya dong. Yang penting Jadi baju. baju itu Iya udah dong. pasti. iya Kok? kasih. Ada nggak pasti Raiza? Saya kalau udah capek itu langsung. Oh, jangan lah. karena Salah Jangan. tuh. iya. Karena ini bawa debu dari luar, minimal kita kalau ngomong dari kotornya kotor. Tapi kalau ngomong dari bawaan anunya, jangan sampai yang di apalagi kalau kita habis nyekar. Iya, betul. Jangan. Kalau nyekar itu yang spesifik harus ganti Iya, sih. harus mandi. Mandi, Emang betul, mandi. betul. Itu kayak bener-bener aku langsung apa nunduk gini kan, cuci kaki pakai semprotan gini, dipanggil Sasa gitu. Aku langsung gini, Pak lihat kan meskipun gelap itu kamarku masih kelihatan kan lampu kamar mandi gitu. Kita lihat sana, apa yang manggil tadi?
tak matiin itu nggak ada suara apa-apa. Habis keranku tak matiin tuh diem aja terus aku lanjut lagi, terus habis itu tidur. Terus besokannya malam lagi kan aku itu nggak terang malam, habis isya malahan. Habis isya aku kan lapar, aku buka kulkas gini, aku duduk, terus aku dengar suara cowok. Itu suaranya mirip masku. Suaranya dia itu lagi ngobrol kayak lagi teleponan sama cewek, jadi ada dua suara gitu lagi ngobrol bercanda. Kalau speaker berarti? Berapa? Kalau cewek suara Iya kedengeran kayak mereka tuh lagi kayak bercanda Kayak gitu, tapi suaranya di atas kan. Nah, ini meja makan tuh langsung kelihatan di atas gitu. Aku nunduk gini, tumben nih suaranya kayak teleponannya di speaker gitu kan. Biasanya dia kan enggak. Habis itu aku berdiri gini, mereka itu bercanda kayak ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba masku itu buka pintu dari bawah. Iya, dari depan. Loh, langsung suaranya tuh hilang kan. Iya. Tak tanya dia, loh, terus yang di atas ngobrol siapa? Ya nggak tahu. Apa sih? Dia juga makin takut kan, dia Iya. tidur di atas. Apa sih saya? Hah, aduh, aku udah panik, udah digangguin lagi gitu. Mungkin kalau diambil kesimpulannya dari ceritanya Sasa, kisah nyatanya ini kemungkinan itu penunggu yang atau penunggu di sana itu makhluk astral yang mengganjal itu ngajak bercanda. Tetapi mungkin Ya, perempuan itu yang bahaya. iya sih. Tapi yang penting tidak mengganggu aja mas. Iya. Kalau saya sih, tapi kalau kemungkinan sih Mbak Sasa ini sudah terbiasa dengan hal itu karena di rumahnya sendiri. Iya, Ah, paniknya itu bukan panik yang pengen tampil gitu. Jadi udah biasa, jadi Iya. sudah terbiasa gitu. Jadi Tapi emang di kamarnya aku yang ditinggalin sekarang kan itu bekasnya kakak pertama yang udah meninggal. Oh. Ya, terus ditempatin sama kakakku yang kelima ini. Karena aku juga sempet pernah tidur di situ juga. Ternyata digangguin juga. Kayak barang-barangku, makeupku gitu ya. Tak taruh situ, bener-bener aku ingat banget. Terus tiba-tiba udah di sana gitu, pindah tempatnya. Pindah-pindah. Ternyata kakakku cerita juga gitu, pindah-pindah. Tapi Sasa kalau waktu kejadian seperti tadi ya, berarti kan ini kan hampir sama ya sama saya. Ya kalau saya kan memang nggak ada bulu kuduk sama sekali, cuma ada suara. Itu sama ya. Jadi nggak ada bulu, maksudnya bulu kuduk nggak berdiri kan? Enggak, kayak biasa gitu aja, iya. biasa aja. Terus baru suara hilang baru merinding. Kan kalau kita melihat sesuatu yang mengganggu kan biasanya kan bulu Iya, kuduknya ada. mana berdiri itu kan. iya karena sudah terbiasa mas. Kalau misalnya kayak Makanya di Sasa lingkungan contohnya sendiri, udah ya. di rumahnya sendiri. Coba kalau Sasa di lingkungan lain, pasti dia udah bulu kuduk kayak saya Iya, kemarin merinding, di tempat yang kemarin itu kan. Nah, bulu kuduk saya udah seperti udah mau copot, udah mau ganti rambut gitu. Kemarin kita nggak bisa sebut rumahnya Iya. mana, daerah mana, tapi memang saya masuk awal tuh udah Maunya. Nah, nanti lah teman-teman ya kita review di akhir cerita begitu. Iya, tapi boleh lah, nggak- tapi nggak semuanya. Iya, tapi maksudnya. apa yang saya rasakan aja begitu. Biar teman-teman itu lebih penasaran. Boleh, Gitu. Pengalamannya. Jadi Mbak Sasa untuk pengalamannya mungkin untuk kedepannya gimana cara mengatasi sih biar nggak panik gitu. Biasanya kan kalau orang-orang seperti itu kan panik ya Mas Rizky ya. kok bisa secuek itu ya, Coba kasih tip lah buat viewer-viewer kita. apa keluarga terlalu sering? Enggak, kan setiap orang juga beda-beda kan. Ada yang orang mungkin terbiasa tapi dia tetap takut kan. Pokoknya jangan jauh-jauh dari Tuhan juga, berdoa terus. Kan yang melindungi kita juga Tuhan kita. Kalau di Islam juga sering-sering wudhu juga, mau tidur wudhu, ya. Jangan ninggalin sholat. Ya, gitu. Dan yang penting kita jangan lupa tidak melupakan ya, karena di belakang kamera banyak penampakan-penampakan, ada Yes. cewek, ada cowok gitu. Yang lagi duduk, nah Ada minum tokek. es, ada Tokeknya tokek, berapa nah sekarang? itu. Empat? Ada 1, 2, 3, 5. Banyak menunya. Berarti itu. Ada yang pakai batik tokeknya. Ya, masya Allah, masya Allah. Oke, Udah. Sasa terima kasih ceritanya. Yang saya tampung dari kemarin Sasa di rumah ya Mas. Iya. Iya. Di rumahnya agak sedikitan. Jadi Mungkin mau di sana. boleh ini sama. Boleh. Oke, nanti kita Rencanakan, agendakan ya. main ke sana. Di depan aja di Kalau saya mending Boleh. tidak. Oh iya, sungkan ya. Karena mohon maaf ya, karena Malam. Bapak bukan Iya, karena betul. itu orang ya itu. Karena saya pertama saya takut, yang kedua saya bukan takut sama hal seperti itu, saya sama takut bapaknya. ya enggak, iya, iya. Nanti izinnya agak sulit salah satu tempatnya Sasa agak. Berarti di Tapi rumah kalau saya. ibu itu malah welcome gitu. Berarti di rumah saya sekali ya biar tahu Raisa sama teman-teman Keliling tahu. deh. Masya Ganti-ganti Allah, nama aku ya. disebut ya. Nanti untuk bapaknya Sasa bisa nanti
nanti saya menghadapi. Oh, yang melobi Mas Ardo. Aman kok, nggak apa-apa. Gak apa-apa itu. Cuman Mas Ardonya aja. Bisa aku tak yang absen, parno. aku sakit kayak pinggangku Aku koyok. ganti jadi host nih. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk dari Sasa. cerita dari Sasa. Yes. Pak Bis ini kita ada cerita lagi dari Raiza teman-teman. Jangan lupa di tandangan lupa ya, di like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dan tetap ikutin di Starpet kedua. Kembali lagi di channelnya CNR Perjalanan. Kali ini kita ke narasumber yang kedua guys ya. Karena di narasumber yang pertama tadi udah ada cerita yang mencengkam di makhluk astral atau di dua dunia. Kali ini kita ke narasumber yang kedua, ada Mbak Raiza. Silakan Mbak Raiza untuk Dan ini cerita malam ini. kayaknya berhubungan sama yang dialami Iya. sama, karena kan teman-temannya ini sering main ke rumahnya Sasa juga Apalagi pasti. dia sepupu kan. Iya. Iya, kita sepupu. Wah, kaget ya. Lo bener nih sepupu. Bener. Kita sepupu. Kok aku sama Riki sepertiga. Ini sepupu aku sempat. Oke silakan Mbak Raiza atau Silakan, Raiza. Kalia Mobil. Jadi kalau apa ya? Mungkin kalau di rumahnya Sasa itu Awal masuk rumahku deh. oh, Dari depan nih. Masuknya juga. iya, kalau awal-awal dulu itu sebenarnya Bunda sempet cerita kayak, Kak, kalau di rumah Sasa gak usah aneh-aneh ya gitu. Tapi nggak ada maksud tertentu. Maksudnya kayak gak usah aneh-aneh, gak usah nakal. Ya, Ya, itu kan ingetin. kalau iya sih. Kalau dinormalisasikan kayak ya sudah, kayak ya udah kayak permintaan ya sudahlah gitu loh. Iya, iya. Nah, tapi pada saat itu tuh sempet aku lupa di hari apa. Intinya main ke rumahnya dia. Jadi awal-awal dibolehin pergi-pergi sendiri. Mainlah ke rumahnya Sasa. Niatnya tuh nggak ada apa-apa. Cuman ya memang lagi ini, maksudnya kayak apa ya? Kayak lagi kotor-kotornya, terus juga lagi amburadulnya. Jadi kayak capek. apa ya? Nilaiku lagi jelek pada hari itu. Jadi kayak Frustasi lagi, ya, frustasi. lagi. jadi sambat Suntuk juga. jadi kayak sambat ya kadang sempet lah ya di hati kayak gak Iya. sengaja gitu loh. Betul. Sempat itu tiba-tiba langsung ada putih gitu lewat di pagar ya. Dia lewat gitu. Terus kayak loh, oh berarti dia omongin bener-bener ya. Ya, gitu. Peringatannya itu. Iya, itu udah peringatan pertama. Maka Sebenarnya akhirnya dekat gazebo ya? ini pagar ini malah pagar. masih, Pagar itu juga makanya ada kan dia lagi bilang lain. awal itu apa gitu. Pagar luar lain, pagar. gazebo lain. Di pagernya, maksudnya kan pagernya Sasa itu kan pagar terus kayak ada yang ini. Nah dia tuh kayak gitu. Di ya berarti ya di pagernya situ ya. Snake. Iya. Berarti di pagernya situ ya maksudnya. Oh, yang pas Iya, kemarin. Putih bersih Kan aku gitu. udah pernah cerita. Itu putih bersih. Dan dia lewat aja gitu, gitu. Terus aku bilang, astagfirullahaladzim, iya ya. Sosok apa itu Raiza? Ular. Ular. Aku udah pernah cerita ya. Yang waktu kemarin Ini Sasa- kalau mau tahu lebih jelasnya itu kalau di Google nyarinya piton, tapi putih, Wow. Gede. panjang. Kalau gedenya nggak terlalu gede. Kayak ularnya Nyiroro nggak sih? Oh beda tuh, Man. Itu rada ya apa ya? Itu The Queen, jangan. Itu Jangan bahas sulit Queen-nya itu. dulu. Ini kan masih kayaknya ajudan-ajudannya ini Mas. Kalau masih Queen-nya bawaannya agak itu. serem itu. Oke. Kayak gitu. Lanjut. Oh itu yang diomong sama Sasa pada saat podcast pertama ya kalau nggak Iya, salah ya. pertama kali Iya. Berarti dilihatin juga apa yang Sasa alami itu dan tahu di rumahnya ada itu, kamu juga lihat ya? Lihat pertamanya nggak percaya. Ya anak kecil dibilangin Iya, gitu nggak ya. percaya. Apa sih? Oh, Kayak masih kelas berapa? SMP? SD kayaknya. SD. Pokoknya Oh, SD iya. itu sempat main sama dia gitu. Berarti kalian SD udah berteman? Loh, TK, kita tapi dari kan TK, Tapi sepupu. kita Jadi nyadarnya waktu TK. iya. Cuman dia lebih tahu dulu. Oke. Jadi aku sudah tahu kok, oh ini sepupuku, tapi dia masih nganggap aku temen pada hari itu. Gitu. Makanya kenapa kok sering dateng ke rumah masing-masing. Gitu. Siap. Oke. Terus paling serem tuh memang kalau menurutku ya Mas, kayak kemarin yang kita bahas di teras ada harimau, itu aku kadang bayanginnya gini, kita tuh ngejinakin binatang yang real ada hidup, itu kadang-kadang perlu Sulit orang itu. khusus profesional. Kucing aja. Apalagi kalau ini makhluk mistis gitu loh, Yang udah beda alam ya. yang udah beda alam dan pemikirannya liar juga kan, teman mereka binatang buas. Kalau ular yang saya tahu kebanyakan itu memang ya nutup dia Iya. kayak ngesarang terus nutup supaya misalnya kita ada niat jual atau apa. Itu ngalami sendiri yang tanahnya bapakku yang di situ Bondo itu juga
Itu. Lah itu pas kecil ya, masih SD ya. Ya SD jalan SMP lah ya. Ya agak udah gede dikit lah. Kelas 6 lah. Ya. Jadi yang Sasa ceritakan di rumah dijumpai juga sama Reza. Biasanya sih kalau ya itu yang paling ikonik itu kan memang 2 tempat ya, pager sama gazebo. Kalau di gazebo itu pertama kali banget ya, itu pertama mikirnya kayak lele, tau gak sih? Kan kayak emang di bawahnya lele. dulu itu Jadi koi kan. Sekarang enggak dipakai kan? lele. Ya itu makanya Ada polanya ya makanya jadi Masih kayak ada. Awalnya itu ikan koi, terus kan karena ganti airnya susah kan, jadi koinya udah nggak ada, jadi lele sekarang banyak lele. Oh iya, dulu masih kan penuh. Iya. ikan ya? Iya dulu. Sekarang sampai sekarang masih ada. Masih ikan, ya? Masih sekarang. Jadi pada hari itu main, masukin sepeda, kayak iseng lihat aja. Nggak tahu ya kenapa. Jadi kan nggak gazebo itu di atasnya memang sengaja nggak ditempatin kayaknya ya, udah. Jadi itu akhirnya dipakai buat Waktu kotor itu sempet dijadiin barbekyuan, terus karena habis kita itu males udah lagi, enggak kan? iya, jadi ambruk gitu. Jadi sekarang. di dalam gazebo atas itu ada sepedamu yang nggak kepake. Ya Tempat dia barang-barang ditaruh di sekarang. situ memang. Jadi nggak ada yang aneh seharusnya kan. Cuma begitu naruh tertariknya ke bawah. Kayak apa ya gitu. Ternyata dia ngintip gini. Iya itu kepala itu. Kayak lele tapi kayak kepalanya tuh kayak lele gitu. Selilupan gitu. Nah tapi begitu dia sudah mulai gini itu baru kelihatan nggak ada ininya, panjang. Gede berarti. Gede lumayan. Makanya kalau setiap ke rumahmu kayak aku nggak pernah ini gazebo. Ke situ. Lama-lama Dia gini langsung nggak pernah. masuk parkir, Masuk. langsung masuk ke ruang tamu. Iya. Pernah kepikiran nggak sih di saat itu muncul tuh kayak mau ingin nyamperin gitu ngeliat itu nggak pernah Kepo nggak? nggak? Kepo nggak? Kalau kepo pernah, tapi wah ini nggak bisa terlalu. Iya. Bahaya. Karena mereka notice kita tahu tuh kayak Malah makin bahaya. Makin, Malah makin iya. bahaya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sementara kan nggak ada, maksudnya aku nggak ngerasa negatif ya. Ya. Jadi lihatnya kayak cuma cukup halo. Oke tahu. Iya, Sudah oke, ada. ya. Tahu ada kamu saya lagi bertamu, ngelihat kamu ya udah Iya. aja selesai. Yang diceritain Sasa tadi, anak-anak kecil juga ada di sana. Dibuka ya? Ada. Ada. Sasanya belum. Ya makanya aku Iya, iya. Ya ada. Karena nggak pernah orang cerita kan kalau ada anak kecil, lo nggak tahu. Kalau di pagar gazebo itu udah biasa, apalagi suara-suara cewek-cewek kan. Setiap rumah kan pasti ada. Ada, Kecil itu pasti. kayak Tuh, anak kecilnya kayak tuyul gitu atau gimana? Enggak. Bukan. Cewek ya. cowok. Cewek. Aku ngerasanya dia cowok. Ya apa ya, maksudnya kalau kamu rasa cowok, sebenarnya anak kecil ada 2. Tapi yang paling dominan, yang paling sering lari-lari di atas dan cewek. Oh cewek. Nah yang kalau di kamar yang ganggu kamu itu ya nggak tahu ya, karena nggak tahu rawang juga kan. Ya. Itu senangannya di kamar kita yang nginep pertama kali. Ya ada bubble. My God ya. Jadi itu aku dengar suara cewek cowok itu dari situ. Di kamar itu? Iya. Iya itu. Pas kita tidur, makanya aku tidurnya agak larut. Iya, Setelah kita kamu itu tidur. enggak, kita Kalau sorry ya tak potong ya. Kalau yang anak kecil gitu tuh, Reza, saya mau tanya ya. Dia itu tumbuh nggak sih? dari Jadi di situ. ya apa ya, kalau dibayangkan itu ya kalau dia sudah nggak adanya, misalkan di umur kayak aku gini ya dia akan tetap seperti Oh itu jadi fisiknya. Tidak forever kayak gitu dia. forever in young. Karena gini. Di tempat rumah ibuku dulu di Prapen, dulu kan kos-kosan. Rumahnya agak gede, jadi rumah utama dan kos-kosan tuh beda. Oke. Cuma terbagi dengan teras yang belakangnya itu. Iya. Lah, karena dulu itu belum lahir aku sama adikku belum lahir, jadi kakakku tuh yang tahu lah katanya cerita ada anak kos itu yang hamil, bayinya di situ. Iya baik, paham. Di belakang rumahku tuh kayak tanah kosong gitu. Oh berarti dikubur di situ. Iya di situ. Oh. Terus habis itu zaman dulu tuh ini sorry tuh sih, karena zaman dulu tuh lebih vulgar sebenarnya daripada sekarang. Iya. Zaman dulu tuh kalau orang yang mau berselingkuh atau apa itu hubungan gelap itu kayaknya lebih kental dulu. Sekarang kan udah gampang viral ya. Iya. Ya meskipun sekarang ada, tapi ini kealami pada anak kosnya ibuku dulu di rumah sana. Itu tuh gitu bayi, tapi pas kayaknya belum lahir. Jadi kayak masih
tunggu apa masih 4-5 bulan gitu lah. Oh iya, kecil banget itu prematur. Tapi pas SD di dapur belakang dulu kan masih apa melihara binatang peliharaan. Tak kira itu yang nari itu binatang peliharaan kucing gitu ya. Enggak, anak kecil. Dan akhirnya mamaku cerita, ya itu yang diceritain masmu itu kalau itu tuh ya ada di sini, ada di rumah, main-main terus di sini. Iya sih, kalau Gitu. sebenarnya kalau anak kecil itu karena kan ketangkapnya memorinya dia terakhir itu bisa ngomong kan, berarti artinya seharusnya kan dia tumbuh. Ya sudah, itu berarti yang nangkep bukan real si bocah yang di anu itu, Wih. ada orang lain. Misalnya kayak misalkan contoh aja ya, yang ambil duit botak, nah ya itu dia bisa tuh kayak gitu. Beransusi jadi si anak itu bisa. Oh iya, dan dipelihara kan itu memang. Sebentar ya, Sa. Saya lihat apa? Saya kok tiba-tiba merinding aku. Iya. Enggak, aku cuma jujur ya. Aku dari tadi lihat bayangan loh di sini kayak Aku juga kayak bayangan berasa- bukan bendera kayak Iya. bener-bener ada di sini lewat berasa belakang. sesuatu gitu. Kayak bayangan jelas Mas Catur. Aku Kayak dia lewat gitu. ya enggak sih, Sa? Tapi Ada aku ya nggak saya? lihat, tapi aku nggak lihat. Ada jelas Ngerasa. bayangan. Aku ngerasa. Di belakangnya Mas Catur. Cerita. Coba saya jelasin Tadi bener, kan Sa. gini, kacamata yang tadi kan gini kan. Ini kayaknya gelap semua tadi. Oh Enggak kelihatan soalnya itu. Nah, bukan anu, kayaknya tadi lampunya. Ini depan kok nggak kelihatan, nggak anu ya, kayak gitu. Enggak. Terus aku mau tanya Reza soal janin itu Reza, kan misalnya kita janin itu belum waktunya kita gugurkan atau kita buang. Ya, seperti aborsi yang seperti dikatakan Om Rizky tadi kan. Nah, Keguguran gitu maksudnya. enggak keguguran. yang sengaja dijadiin. Oh ya yang sengaja. Nah, misalnya nih aborsi. kita melakukan hubungan zina terus digugurkan, diaborsi, dipendem di tanah kayak seperti tadi kosong. Dimakan dulu. Nah, itu janinnya itu kan otomatis kan pasti ada dong seperti orang yang bawa menyerupai bayi itu. Iya, Itu kayak gitu. emang bayi itu atau jin sebenarnya? Saya mau Itu- tanya itu, penasaran saya itu. Sebenarnya sama aja kayak gini ya. Ambil contoh simpelnya kayak orang meninggal, tapi dia tuh punya kelakuan yang sering kita tahu. Contoh, aku sebelum tidur selalu ngambil ini, aku taruh di sini. Itu akan tetap dilakukan sama yang ada di sana. Jadi mereka tuh melakukan hal yang udah Kebiasaannya pernah mereka. dilakukan sama si orang A ini. Contoh gitu. Sama seperti kursi goyang itu. Iya, iya benar. Oh iya. Jadi dia sering duduk di situ. Otomatis kalau goyang jangan ditanya yang ada di Iya, atasnya siapa. iya, iya. Harusnya udah tahu. Kemarin nggak lihat kursi goyang? Tanya. Di belakang ada. Ada dah. Ada. Di ruang tengah belakang. Jadi memang kebiasaannya sering dilakukan pada saat dia hidup akan kebawa terus. Nah iya kebetulan kan berarti si ini kan merasa ya anak gimana ya jelasinnya. Kalau di perut itu kan kalau kita normally dokter ngomong kan pasti ngomongnya anak itu juga bisa merasakan mendengar. Betul, apa yang Jadi dirasakan begitu Ibu? dia lahir dia pasti akan kenal suaranya orang tuanya langsung gitu. Ya iya mungkin menyimpan Aku rasa nggak kayak bisa merasakan yang kita aja gitu. ingat apa di janin. Ah ya Enggak, ini kan kategori yang sudah Meninggal. Oh gitu. jadi Anda kan jadi almarhum sudah sama tahu Masih hidup bro. Maaf, nggak masih serius. beda Oke. Oh gitu sih. kayak gitu. Tapi saya yang masih penasaran itu gimana sih Mas Rizky? Kalau misalnya kita contoh nih ya, aku tuh mau berhubungan zina sama seseorang dan itu mau gugur itu gimana sih? Nih contoh itu gimana sih untuk menggugurkan? Untuk caranya gimana? Banyak. Wah ada caranya. Karena gini dari sisi kesehatan itu mereka tuh udah apalagi yang zaman sekarang ya apapun bisa diakses. Ada dari obat, dari makanan juga ada yang ngebuat akhirnya jadi nggak kuat. Kadang juga bisa dipijat. Dipijit juga betul. Bisa keluar itu. Bisa. Betul. Tapi keluarnya anu kayak darah gitu aja. Ya memang masih gumpalan kan dia Dikeluarkan paksa. dan naudzubillah mendalik lagi kalau yang kayak gitu tuh memang yang kasihan kalau dia bertahan. Iya. Paham ya? Jadi kalau kita konsumsi pengen dia nggak ada udah tapi dia ternyata kuat janinnya dan dia sampai bertahan 9 bulan. Nah, biasanya ada kurangnya. Komplikasi lebih tepatnya. Ada kurangnya dia.
tadi kita kan bahas tentang ini nih, apa itu kejadian-kejadian yang aborsi dan lain-lain yang ini sangkut pautnya sama rumah Raisa yang anak kecil tadi sebetulnya. Ini Rumah juga Sasa. Sasa, rumahnya Sasa. Iya. Jadi apa Mas Aldo Iya. lagi tanya Apa nih, tuh? kalau Gimana? Naudzu bilang mindalik, kalau seumpama berhubungan zina dan akhirnya ada itu ada banyak Mas, untuk Iya. cara aborsi itu ada banyak. Makanya jangan sampai kalian-kalian yang masih muda nih, teman-teman penonton juga viewers, ya kita tuh ngelihatnya itu nggak sekarang aja, karena apapun yang kita lakukan sekarang itu nanti akan ngefek sampai kita mati sih. Maksudnya ngefek itu penyesalan itu pasti ada ya. Pasti. Kayak yang orang kos di tempatnya ibuku itu pasti ya akan kan dia akan nyari mamanya kan Raiza ya. Dia akan nyari mamanya gitu loh. Jadi Karena memori terakhir kan. betul. Dan dia juga merasa pada saat mamanya nggak menerima dia, itu emosinya masuk ke janin. Jadi aku harap buat teman-teman ini biar berpikir panjang, karena masih banyak dunia lain yang bisa kita nikmati daripada hal yang seperti itu. Oke, jangan ciptakan botak kecil lagi ya. Kita kan kadang-kadang jadi yang kayak gitu ya, Iya. yang sampai dipelihara dan jadi Iya, kesucian. bahayanya di situ ya. Karena kadang tuh Malah jadi mereka niat juga- jahat. Jadi niat jahat juga. Saya boleh dilanjutin tadi. Tadi kan kita lagi lihat nih kepala yang ngintip di bawah gazebo ya. Iya. Di bawah gazebo. Dia pulangnya takut nih. Gimana Ada tidur kumisnya gitu. Iya. Iya, panjang. Ya memang apa ya? Kan kalau di yang pagarnya dia memang pure ular kalau itu. Pure. Tapi Dia aku sendiri bulat juga gitu. belum pernah lihat, tapi kan banyak orang yang ngomong, jadi udah biasa. Tergantung niat kalau ke rumahmu itu. Niatnya ya. Iya, kalau niatnya maksudnya lagi suntuk, entah bukan masalah rumah itu ya. Suntuknya tuh jelek-jelek gitu loh, Mas. Akhirnya dia gampang untuk menampakkan diri kan. Jadi dia tuh merasa kayak wah negatif kamu itu, diingetinnya kayak gitu. Jangan-jangan yang di kasur tuh nggak lompat, tapi seret. Enggak, itu keras Oh, bener bener, kayak Pak. gini diajak tapi enggak keras. Kalau kan aku punya adik juga kan lompat-lompat, kita kan bisa ngerasain bedanya Oh, iya, orang iya. dewasa sama anak kecil lompat-lompat kan. Itu bener-benernya saya kasurku itu bunyi, kruk gitu. Nyambung ke Reza. Yang di kamarnya Sasa. Kalau yang di kamarnya Sasa, dia itu ya apa ya namanya? Itu di kamar yang Yang pink. Pink. yang di bawah dulu. Kalau yang di bawah itu ini kamar yang lamamu, yang Ya, coba dipakai di sekarang. kamar. Ya. Itu sampai sekarang maksudnya kalau dulu ya pas dia masih di kamar bawah itu aku nggak pernah pipis di situ sekali toh, maksudnya kayak ke toilet itu ya masuk ke dalam ya, itu cuma sekali toh, itu pun sudah terpaksa ya sampai Nggak aduh ini nggak banget ya. bisa gitu. Iya. Ya, itu cuma terakhir dan pertama kalinya tuh ya itu toh, Napas setelah tuh, itu napas nggak tuh. pernah lagi. Tapi pas pertama itu dilihatin. Kalau Ada yang apa di pertama kamar tuh itu? pertamanya nggak pernah. Nggak pas pakai kamar mandi itu dilihatin aja. Yang arah Duh, terpaksa. sebelum aku pakai malah Om. Oh, sebelum. Jadi datang nih Om. Oh, makanya berat hati Bang, ya. jadi pertama datang itu nggak ada rasa efek apa-apa kayak assalamualaikum gitu. Terus dia kayak waalaikumsalam apa sih gitu, gitulah. Pertamanya nggak ada rasa apa-apa, tapi aneh aja rasanya kayak kamar mandinya kok enggak Ya, gitu ya. kan. Kamar dia Padahal masuk itu ada petak petaknya. gitu dia. petak. Begitu sudah kayak apa ya, kok kepo ya rasanya. Akhirnya pas dia lagi kalau kamu pengen kamar mandiku intip-intip juga ya, ada ininya ya. ventilasi. Iya, ventilasinya itu nyambung ke gazebo. Gazebo ya, gazebo. Nyambung. Jadi kalau kita itu gini itu dia. udah gazebo. Itu kan kepala tadi. Iya, kamar mandi itu. Di depan berarti. Iya. Heeh. Dulu kamarnya dia di situ. Jadi pas datang itu kayak kepo kan. Kira dia bilang, "Kamu kayaknya belum pernah ke toilet gue ya? Sana, coba liatin gitu." Jadi kayak pernah bercanda, memang bercanda, pure bercanda. Begitu masuk kayak loh. Nenek. Iya. Iya. Ya di petak tapi dia itu Mana aku sering berenang di situ kalau lama banget sampai ketiduran biasanya. ya bahaya sih itu jujur. Sebenarnya nggak boleh lama-lama di kamar Iya mandi. sih. Tapi Iya. tapi aku juga suka berenang. Iya. Aku tuh Kalau lagi pusing capek kan Betul. relax gitu jadi. Ya nggak masalah sih. kadang-kadang sambil Mobile Legends lama sih kan paling nggak 20 menit. Iya. Ya, sebenarnya nggak boleh. Betap itu apa? Yang, Yang ada ada yang besar yang buat tidur seluruh bisa badan. buat tidur ya. Iya tuh. Jadi ada. pertama kali itu kan ngintip kan dinyalain lampunya sama Sasa.
matiin terus kayak diem aja deh gitu. Makanya terus dia nanya, apa sih kok tiba-tiba diem? Nggak apa-apa, nyamuk aku gitu. Jadi nyalain kipas kayak aku langsung tutup ya. Loh ngapain, jangan ditutup. Dia tuh rumah ditutup. Enggak, bukan. enggak, saya nggak bisa bilang baik apa enggak Iya, ya. jangan, nanti datang. 50-50. Kalau kita baik, dia baik. Iya, Nah. 50-50 sesuai dengan amal ibadah, pikiran-pikiran. Iya, pikiran gila. Kalau pikiran jelek ya jelek pastinya. Gitu. Tapi emang dia selalu kalau misal kamar itu pasti minta tutup pensar gitu. Aku kan bingung, apa sih? Kan soalnya sama ayah tuh nggak boleh ditutup, soalnya ventilasi itu kalau ditutup itu pengap gitu loh kamarnya itu. Oh. Makanya Tapi pada dasarnya kalau mandi itu harus ditutup. iya. Ya, Karena sempat. energinya jelek. Bikin katanya, ya ini salah satu kata. Apalagi itu kamar mandiku nyambung dari luar kan. Oh iya, Biasa apalagi iya. ya. Ya itu Kalau jadi kita tuh di dapur tuh nggak boleh ninggal piring kotor. Iya. Di kamar mandi nggak boleh dibuka. Itu kayak anak apa rezeki juga katanya. ya zaman dulu kan orang percaya gitu. Jadi Tapi setiap masih main percaya sih kadang-kadang. iya sih, ha. Jadi kadang-kadang kalau ke rumahnya dia pada saat dia di situ antara kalau kamar mandi itu tetap dibuka, aku keluar kamar. Ini dia marah nih. Gak mau. Iya. Ya apa ya nggak bisa handle juga. Maksudnya itu memang pure di situ dan dia nggak mau diapa-apain. Ya sudah jadi. Ini tahu filmnya KKN nggak kamu? Tahu, Enggak. tahu. Aku belum nih. Oh tahu, serem lu tuh. Dia ini kan yang jagain. Jangan Ya, yang ini. itu yang Ya jagain itu lumayan kayak gitu. Mirip-mirip. Tapi itu baik, yang di kakak itu baik, karena dia jagain cucunya. Ya, Tapi kalau yang ini nggak tahu. Yang ini 50-50. Ya, Tapi kalau ke dia nggak ada, maksudnya kayak ya sudah kan aku sempat kayak misalkan dia tuh lagi cuci kaki ya kan, setiap ke kamarnya dia harus cuci kaki. Nah akhirnya aku selalu cuci kaki di depan. Iya. Ya, Dia minta jadi- aja di depan aja. Dia itu masuk kamar mandi, aku lihat gini kan sengaja pada hari itu, misalnya kayak ya apa ya atraktifnya ke Kalau aku ke Sasa. ke aku pas saya dia tuh jatuhnya ngeliat yang kayak Sini. gitu. Iya. Makanya Siapa sih aku, kamu? iya. Karena mungkin dia belum tahu kali ya, karena kan aku nggak pernah kesana, Dan maksudnya bukan nggak pernah penghuni kamar tetap. sana. Iya. Heeh. Soalnya kali Reza kan kayak nggak sesering aku ke rumah dia kan. Kalau ke rumah dia aku hampir tiap hari. Kalau dia ke rumahku tuh kadang-kadang beda dia. ya itu begitu aku lihat ternyata lebih calm, lebih tenang, dan Kalau lihat saya Sasa. tuh ya enggak dia tuh kayak ya kayak munggungin ya apa ya, jadi kalau kamu di toilet atau kayaknya dia nggak akan ngeliat kamu, maksudnya munggungin kamu, paham nggak sih? Ya kayak gitu, jadi loh kok beda ya, tapi ya udahlah kayak gitu, paham nggak sih? Ya Iya, segitulah, ya mungkin menjaga ya nggak apa-apa. Jangan takut Ustaz. Wajahmu takut loh. Takut mau cerita Mas. Kayak cemas Yang gitu. kamu cerita yang panggil itu ya itu. Oh dia. Ya karena kan habis dari sini sini ya rasanya beda aja. Tapi memang ada yang ini kok ngeprotek mereka. Ada. Dia di rumahnya ibu itu selain anak kecil itu tuh ada kayak bapak tua pakai sorban Wow. Oh di jemuran iya. belakang. Itu tuh dia itu katanya ngelindungi rumah. Katanya ibuku ada kok di belakang itu dekat jemuran itu nggak apa-apa itu. Tuhan. Jadi kamu kalau mau jemuran lu ke belakang tuh nggak apa-apa. Sebenarnya kita takut ya. Jadinya karena tahu tempatnya kan akhirnya. Terus aku lupa cerita kalau di rumahku itu sebelum tanggaku gini kan, tanggaku sekarang sebelah. Jadi masuk itu sebelah kiri itu tangga kan. Dulu itu depan Ada di sana di ruangan. pojok. Udah ditutup sekarang. Dulu tangganya itu muter gini. Tangga besi. Dulu aku sering main di Ada situ. suara bisi. Oh, enggak itu kok. Oke. Gini, besi warna merah, tangganya muter gini. Terus kakakku tuh pernah cerita dia pernah lihat cewek gaunnya merah gitu. Kalau di tangga gaun itu. merah itu Ada. dulu tok tapi sekarang ya setelah tangga itu ditekot Iya. ya. Oh iya. Ini dari situ. Tapi ini kalau ngomong merah, warna ya, putih merah. Itu juga menggambarkan ini ya kalau nggak salah Ini itu. Pak. energi. Mbak Tinya itu emosian nggak? Yang tipe kali Bantingnya ya katanya ada yang mati kan katanya sih kalau yang merah itu lebih kejam ya. lebih kejam. Lebih mengganggu, lebih mengganggu. bener-bener menyentek gitu Mas. Kalau yang putih kan masih agak ya cuma Ya, karena paling suara. Iya, gitu. Cairan. ya. Betul.
Kalau yang merah itu mungkin agak menyentak ya, bisa megang, Dari bisa megang. warnanya sih keren. Kalau yang hitam gimana? Ada yang hitam, ada. Itu apa? Lebih di atasnya merah. Kalau hitam itu Ada kok, udah cuman lupa berubah ya nggak sih? stepnya. Maksudnya yang paling atas yang mana aku lupa. Cuman Kayaknya- dari warna yang paling soft spoken Iya. itu malah yang Yang putih. Putih. Tapi kadang putih itu juga bisa aja kadang. Iya. Maksudnya jadi ini ya, atraktif buat ternyata kalau kita lihatnya putih, oh ternyata dia tuh lebih merah, lebih hitam, lebih ini gitu. Bisa. Jadi yang di kamar atas, kamar pink. Ya. Kalau di kamar pink itu ya memang anak kecil itu tadi tempatnya memang di situ karena kebetulan di dalam situ tuh ada buku-buku cerita, ada Ya kan, mainan. masku semua itu suka baca buku kan, jadi beda sama aku. Kalau aku kan males baca buku. Jadi koleksinya kakak-kakakku itu selalu buku, jadi komik. Misalnya series Naruto gitu, One Piece itu punya semua. Ya, gitu. Dan ada jadi kayak ada series buku. Dia tuh apa ya? Kalau Naruto nih, Naruto tapi episodenya dia tuh beda-beda gitu. nggak urut. Ceritanya. Beda Misal cerita. ini bunuh ini hari ini, terus besoknya dia jalan-jalan di sini, jadi beda-beda ceritanya. Tapi satu perusahaan gitu kan. Itu banyak itu. Jadi kayak buku pengetahuan anak-anak gitu. Terus ada buku musik Makanya anak-anak anak- itu banyak. Yang anak kecil itu di ruangan itu. Oh jadi gitu. Tapi pas kita berdua enggak, maksudnya dia apa ya nggak tahu ya, entah dia gimana, tapi masuk terus keluar lagi. Ya sudah. Ya sudah. Serem belum Mas Rizky ceritanya dari rumahnya si Sasa ya? Jadi kan temanya kayaknya rumahnya selesai. Katanya mau dibuka. Nggak apa-apa. Ya karena Cuman aku efek kan baru sampingnya. tahu loh. Bahkan nih, Sasa jadi tahu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini Sa, kamu walaupun ini terbuka, kamu harus punya sugesti pandangan kalau itu baik-baik Nggak aja. bisa. Sejak aku dibilangin di bawah itu ada yang di rumah gue ada dia, itu selalu serang nggak mau Kan lihat. tipikal aku. orang beda-beda. Jadi kalau Salah om kalau om gituin. Oh, gitu Contohnya ya? karena kita kasih tahu om itu supaya om itu lebih aware lagi Iya, sama lebih. itu. Nah, Maksudnya, itu Om dengerin. jadi apa Kayak ya? cuman Kayak pengingat tempatnya aja. lebih terang, lebih ini. Jadi lebih apa ya? Maksudnya tuh nyaman jadinya. Orang rumah liatnya nyaman gitu loh. Kan om yang punya rumah. Jadi Jangan sampai mereka yang malah nguasain. Tapi kalau aku Raiza, aku lebih cenderung ke pintu yang akhir dekat tembok garasi. Kan ada pintu nggak salah di belakang itu Mas. oh, rumah kemarin. Rumahnya Mas, enggak rumahnya Oh, Mas rumah saya Rizky. pintu. Itu kan ada yang paling pojok ada dua ya. pintu kan? Apa Oh, satu? ruangan, Ruangan. kamar. Kan pojokan ada pintu. Pojok Mas. 1, 2, 3. Toilet berarti. Pokoknya yang ada empat pintu pojok pokoknya. itu pas terakhir, mungkin pas ada kamu ada Mas kita itu yang kita yang lagi kita- nganu iya, pakai itu apa ada yang gitu. ini ya. Ada yang masuk ke itu Keluar seperti- masuk tapi itu. tapi itu seperti sosok aku nggak tahu ya, itu wanita dia pakai baju hitam. Aku lihatnya itu hitam sama putih, dia rambutnya seperti putih. Panjang sih. Itu masuk karena tes aku tuh astagfirullahaladzim langsung diem. Makanya habis itu ayo pulang ya, aku langsung ngajak pulang karena aku tuh pulang duluan itu, saya paling pulang duluan karena saya udah ngerasa ganjel, langsung saya nggak berani bilang berhubung ini buka, akhirnya saya buka sekalian. Masuknya itu loh masnya pojok Itu gitu kan. bawah memang kayaknya anu. Itu lebih iya. anu, karena Sama memang di- jarang dijamah. sama di ruangan depan itu sering dibuat mainan nggak sih Sa? Aku sering lihat di situ Sa. kalau ruangan depan mana tuh? Ya kan Bawah ada tangga itu ada yang ada di dua depan. tangga, ada ruangan kan, ada ruangan kaca itu. Itu sering itu. Lagi ada berkas-berkasnya di situ. Apalagi Iya. saya Ada sering ketika bekas mainan ke rumahnya juga. Mas Rizky pas ada sama Gio itu sering di situ. Kadang-kadang ada yang gini. Saya begitu masuk, saya kan selalu duduk di tangga. Saya kan kalau nggak bisa di bawah kadang kesusahan. Oh, iya. Saya duduk di tangga mesti saya oh ya udah main game saya. Mesti saya main game. Di situ. Kalau yang Nggak apa-apa. Ini fair biar nanti mungkin dikasih penerangan lebih terang lagi. Itu sebenarnya kan berterang, cuman itu selalu dimatiin karena anunya lebih banget wattnya. Itu memang kalau ya maksudnya gimana Sasa? Kalau hah? Kayak warna rumahnya juga. Warna Yang bikin rumahnya. iya. Ya tapi kan tergantung orang juga. Misalnya kayaknya Om Rizky lebih nyaman gitu kan? Iya. gini. Awalnya rumah itu memang buat terang. Cuman karena kesibukan dan dulu masih ada rewang aku. Apa ada tuh? apa tuh pembantu. Sekarang nggak ada. Pernah cerita waktu itu pas di masjid itu ya, yang dulu cerita bukan? Apa itu? Apa yang cerita tentang rewang itu?
Oh enggak bukan. Beda lagi. Oh beda lagi. Dulu ada rewang dan rumah tuh selalu bersih dan kebetulan ponakanku satu ada itu kadang-kadang kalau anu tuh malas bersih. Padahal yang pakai fasilitas rumah itu kebanyakan ponakanku daripada aku sendiri. Paham. Harusnya kayak yang di atas itu kalian tuh sebenarnya nggak di bawah. Di atas itu ada bordes. Itu rumput sintetis. Mas Atur tuh pengen dari kemarin podcast di situ. Oh nggak Cuman apa-apa ya, lucu. di atas itu lumayan terang sih, itu langsung ruang tamu. Sebenarnya paling enak di atas karena akses kalian ngomong nge-print, ada komputer, ada ruang tamunya di atas sebenarnya bukan di bawah kayak gitu. Oh iya. Jadi nanti saya mau cari orang untuk Iya. bersihin yang di atas karena rumput sintetisnya itu kena tetesan air AC jadi ada kayak lumut gitu loh. Yang di atas kak masih kotor, makanya teman-teman kalian ini di bawah semua kemarin. Kalau di atas tuh lebih enak daripada di bawah menurutku. Dan kalau dilihat agak gelap, memang kebiasaan. Aku tuh nggak tahu ya dari kecil. Ibuku tuh orang perhitungan. Jadi matiin lampunya, ini nih ngabisin listrik gitu. Dan tapi itu berbanding kebalik sama papaku. Kalau papaku tuh blur semua menyala. Royalty ya. Pengen nyala semua. Cuman karena papa ini pergi nggak adanya pas aku sudah masih SD. Otomatis sampai segede ini yang ke doktrin itu mama akhirnya jadi gelap. Dulu rumahnya Eyang yang di Ngagel itu gede juga pinggir jalan sama kayak Reza. Makanya Reza tempat transit aku langsung bang, oh pinggir jalan nih pasti. Karena tempat rumah Eyang itu juga transit dulu. Iya. Jadi pada saat rumah terang sama enggak memang. Jadi Ngaruh ya? kalian itu ngaruh banget memang. Sekolah yang dijelasin sama Mas Aldo, dia tuh cuman ini ya, terusnya kayak ya sudah dia sudah di situ dari lama. Karena memang iya sih kadang-kadang udah terlalu dari cuek lama. di bawah itu. Udah terlalu lama, terus maksudnya karena akhirnya terlalu lama, terus ada Mas Rizky dan keluarga, jadinya kan akhirnya ada orang kan di situ. Oke. Nah, jadi beliau tuh jatuhnya kayak ya sudah, ya Berarti aku jaga gitu. Itu dari peninggalan mama. Dia Karena tuh nongkrongnya kok bukan nongkrong banget ya, maksudnya dalam artian tempat dia lalu lalang ya. Itu tuh dari arah tangga yang depan pintu banget betul. itu ke bawah terus sampai ke arah Garasi. sana. Ke garasi kan? Iya. Nah, Udah pasti. itu rombaan rumahnya masih segitu kan? Oh iya, itu Nah, kan dulu tuh nggak itu kan gitu. rumah kan sebenarnya kecil kan. Maksudnya kalau dihitung sama normalnya ukuran rumah itu kan harusnya sama 11. Nah, itu kan adikku juga. Nah, itu dibagi dua emang. Iya, jadi kan tahu. 10-20, jadi 5-20. Nah, jadi pas awalnya itu yang ngambil ini pertama kali aku memang dari rumah tua. Rumah tuanya contohnya kayak yang mana ya Mas ya? Rumahku dulu itu 19. enggak apotik. Apotik. Sebelahnya apotik tahu ya, sebelahnya warung ini loh. Kios itu loh. Suka manis. Sebelahnya Suka manis, sebelah apotek yang Yang dulu ada itu. Oh gempar. iya sebelahnya lagi yang lebih ringsek. Ah, Dulu kayak gitu, cuman memang tak amruin, Oh, dibangun lagi gitu. dibangun. Cuma separuh gitu sebelah kiriku itu baru bangun. Tapi nggak pernah lupa bancaan, Oh, iya, taman iya, itu nggak itu sih udah pas itu pasti. nggak pernah lupa. Sebenarnya nggak ganggu sih ya, masih Enggak sih, aku enggak sama sih. di situ nggak pernah keganggu Enggak. apapun. Cuma itu emang tempat tinggalnya di situ ya kan? Emang ada dalam. kayak Enggak, dia ikut Ada aja dari gitu aja. ini Mas Rizky-nya. Oh itu, saya kira dari peninggalan rumahnya. Anda Oh, ikut bukan dari peninggalan rumah. Oh, iya. ya apa ya, kayak bunda lah. Seru ini kayaknya ini. Oh, yang bisa cerita itu. Ya. Oh, Ya iya, biar penasaran ikutin gitu. Ikutin aku. Spoiler. Oke. Ya tapi nggak, maksudnya bukan ngikutin yang selalu ngikutin kemana-mana tuh nggak. Ya udah, ya tinggal di situ ya sudah. Oh di situ. Bukan bawaan dari rumah lama Prapen. Nggak tahu ya. Nanti lah kita cerita kapan-kapan di rumah. Nanti tak bersihin dulu ya yang atas Mas. Podcast dia. Wah, ini beneran ini. Spot baru. Waduh, Asik nih. gila sih. Wow. Oke Reza, jadi di rumah Sasa tapi ada nggak sih yang gangguin Reza di rumah Sasa? Di rumahmu Yang paling serem apa? ini tahu yang ini nggak, yang toko kan kamu sempat ada sini toko, terus ada masuk ke dalam
Itu tah. Yang biasa Mas kantor itu Raffi, kan. ya Mas Raffi kan sering di situ, lewat situ. situ. Ya itu ada. Ya, Itu ada Banyak berarti di rumahku. banyak. tapi ada yang maksudnya yang mengganggu nggak? Iya, yang atraktif Paling ke aku mengganggu ya. yang tadi atau yang ini? Oh, kalau yang kayak gitu enggak. Is kayak sudah aja ya dia protek Sasa kayaknya. Oh, benar. Tapi ya sudah baik lah berarti kan. Ya kalau yang enggak sampai sekarang aku masih enggak berani tuh ya itu. Ya pokoknya toko itu. Ada deh. Nanti tak kasih tahu. Nanti tak kasih tahu. Selain itu kayak di tempat jemuranku belakang depan Jemuran aman. nggak ada Nggak lagi. usah tempat-tempat lain aman. Yang aku belum tahu. Ya itu aja. Iya. Malah ada dari podcast kali ini tuh Sasa nggak ngerti. Jadi Raisa itu sempat dia cuma dibayangin Raisa sendiri. Tapi akhirnya di podcast Mungkin ini juga jadi cerita kan aku takut aku ya. biar nggak takut kan. Ya, intinya nggak usah takut saya pulang langsung ingat kata-kata Cesi, mandi, Wudu. ganti Iya. wudu. Tapi selingan aja nggak tahu ya. Iya. Malah ini masa tuh kelihatan putih ya. Gitu loh. Bersinar Cerah ya, cerah-cerah banget ya. Apa ya cerah? Bukan sponsor kaos bukan. Bukan Ya, sebagai kemarin kan- kacamata. Bukan, tapi saya agak putih memang. Ada sesuatu yang berwibawa. Enggak dong, karena besok dia mau goes mungkin. Jadi semangat Iya, gitu. Excited dari sekarang. Ya, ini juga ada yang beda. Season kemarin kayak Mas Aldo kayak merem gitu. Sekarang lebih semangat. Sekarang lebih Wah, happy karena lagi. kalau yang di kemarin tuh lebih greget, di sini kan udah Beda- selalu- beda tempat ya? beda tempat. Tapi perlu diulang nggak sih? Mau lagi nggak? Sana. Saya kayaknya sakit pinggang. Bolos absen. Kayaknya aku absen kayaknya. Mau ke Malang aku. Tapi Iya. memang pas pulang itu kan itu kan tingkat kan sebenarnya yang belakang. Tapi kalau dari depan kan nggak kelihatan tingkat ya. Kalau dari depan itu kelihatannya jadi kayak tingkat 2. Kalau Pastinya tingkat kalian 3 masuk ya? lagi ke dalam lagi ada 3. Rumahmu sah? Ini Enggak, rumahnya Sasha tuh kayaknya nggak tingkat loh ke rumah saya. Rumahnya dia tingkat. Dari depan nggak kelihatan Sah. Pinter mas, tingkatnya yang belakang. Sama, rumahku Biar juga nggak belakang. IMB kan. IMB-nya kelihatan kan loh. beda itu Kan ada ininya. Rumahku juga- Ada balkoninya malah Iya, kelihatan. iya, dah. balkonnya. Mungkin karena Aku nggak ke ketutupan atas ini loh ini. pohon. Iya, aku Sebenarnya yang nggak. kemarin tuh aku pengen kamu ajain ke belakang. Cuman sungkan sama yang ini yang menegur di awal. Padahal kalau di rumah dia dia belum datang aku udah nyelonong kan main ke rumah dia. Terus Excel bilang kayaknya di tangga tuh ada sesuatu. Padahal aku dari tadi riba-ribi di tangga. Oke ya teman-teman, kemarin tadi kan sudah dari Salsa juga dari Raisa. Kali ini kita akan flashback ya teman-teman. Iya. Untuk Menceritakan kembali. kembali kemarin di apa? Rumah yang di dalam itu ya kemarin ya. Iya, setting tempat Setting terakhir tempat kita kan beda nih teman-teman karena Baru. biasanya di sini Coklat-coklat. ya. Jadi itu kemarin thumbnailnya juga kan beda itu. Beda. Mencoba hal baru. Ruang tamu seseorang yang sebenarnya itu Iya. kita masuk pertama kali aja udah Karena biasanya kita di outdoor nyoba di indoor ya Mas ya. Iya, Coba- iya, iya. Tapi Dari- kok Dari Mas Riki dulu apa yang ini, dialami? ini kita sebut ke reaction setting terakhir ya. Ya reaction aja ya. Reaction. Jadi kemarin itu di tempat yang baru itu excitednya karena kita diizinkan oleh pemilik rumah yang notabene apa itu sudah jauh-jauh hari kita izin ya Mas ya. Terus akhirnya semangat karena kita punya setting tempat bawa lighting segala macam peralatan ke sana. Tapi nggak sampai mikir bahwa ternyata menyeramkan itu, semenyeramkan itu. Pertama masuk itu udah auranya udah beda dan Mas Aldo udah bilangnya aneh-aneh kan, bisi-bisi. Tapi sudah. Ini kalau reaksi aku sendiri banyak hal yang makanya kemarin tuh lebih fokus ke benda-benda. Karena pada saat aku ke kamar mandi ada satu benda yang menarik konsentrasi itu ke arah situ terus. Dan saya rasa nanti teman-teman juga menjelaskan reaksi apa yang mereka alami pas di setting tempat akhir lah. Oke. Mas Aldo? kalau dari saya sendiri tidak bisa berkata apa sih Mas untuk reaksi untuk tempat penyettingan atau tempat lokasi syuting yang Lokasi kemarin. kemarin, ya. Lokasi syuting karena kemarin kita mencoba hal yang berbeda. Yang pertama begitu saya masuk, assalamualaikum, saya disapa sama salah satu kelinci di sana. Dan saya kaget. Nah begitu saya di pintu, saya fokus terpapang ke suatu tangga. Astagfirullahaladzim, aku nggak usah disebutin lihat apa.
itu di situ udah hal kejanggalan di situ. Nggak apa-apa disebutin. Oh disebut boleh. Nah, jadi saya melihat sesosok perempuan di situ, bener-bener perempuan anak seperti kecil, ya nggak kecil banget sih, ya sepundaknya Raiza lah kalau itu, bener-bener kayak welcome, kayak dia tuh welcome kayak hai, tapi mungkin sayanya kayak seperti kaget. Astagfirullah, saya langsung keluar lagi tuh. Begitu saya keluar nih, saya masuk lagi. Nah kok malah begitu atau disambut lagi di apa sih kayak rumah makan ya, kayak tempat makan kalau nggak salah. Sini kan tangga, sini kayak kanan tuh ada ruangan. Itu yang kursi roda saya masuk. Kursi goyang. Saya nggak sampai ke situ. Kursi goyang. Nah, saya nggak sampai ke situ karena habis itu saya masuk, saya keluar lagi, sempat keluar lagi. Saya bilang sama si Cesi, adiknya si Raya, "Dek kok gini ya, Dek ya." Aku udah bilang seperti itu. Oh ya, udah bilang. Sudah open ya. Iya. Saya kayak gimana Udah welcome, udahlah saya biasa saja. Welcome drink. Nah, begitu saya duduk, saya fokus di suatu apa namanya Itu. jendela jendela kan ya, kalau nggak salah itu jendela. Nah di situ tuh ada penampakan dan itu mungkin saya tantang ya, mungkin aja saya lihatin. Itu tuh jendela situ. Kayaknya jendela sih, kayak kaca Yang sih di itu. ruang tamu. Iya. Garasi. Iya. Oh itu ya, itu gitu. Ah. Nah, ya. Nah itu sendiri. Dan saya tuh masih kayak seperti sosok itu lagi, perempuan itu di kaca itu, benar-benar di kaca saya ngeliatin Terpaku ya. saya tuh mau ngeliat sini terkelirik di sebelah saya piano itu kayak ada sesosok besar mas, besar tinggi hitam, itu sudah mau masukin saya sudah ngodek ke narasumber sebelah saya. Dan saya jawel dan saya sumber udah mau masuk, bener-bener sudah setengah itu mas, saya tuh mau berkutik, saya tuh udah nggak bisa apa-apa. Dan begitu selesai itu sebenarnya akhirnya saya mau nyebut tuh susah mas, rasanya berat. Kenapa? Di situ saya udah mau pulang. Nah terus saya terpaku sama lukisan. Nggak tahu kenapa ya, begitu saya mau pulang, lukisan tuh kayak matanya kayak seolah-olah, mohon maaf, kayak ngikutin saya. Saya misalnya mau keluar, dia ikutin saya ke kanan. Saya mau ke kiri, ikutin saya ke kiri. Makanya di situ saya benar-benar tempat itu luar biasa bagi saya sih. Kalau menurut saya, wow, nggak expect banget bagi saya. Ya mungkin itulah beda, mungkin nah kalau teman-teman ya mau rasakan yang berbeda, itu sih dari saya mas. Dan saya mau pulang gitu, dan saya benar-benar saya udah ayo pulang, ayo dong, mari podcast gitu. Terus kalau dari Mas Catur? Kalau dari saya sih ya bersama dengan Mas Aldo ya, saya cuma terpaku sama lukisan, dan itu di season kedua. Jadi waktu season pertama kan kalian semua kan agak aneh gitu ya. Terus saya tak lihat di belakang, yang di belakang itu, yang arah belakang kalian nggak ada apa-apa. Cuma memang arah pandangan mata ini tertuju pada lukisan. Tak lihat terus ya, memang nggak, lukisan itu memang nggak kayak Mas Aldo kan ya, dia melihat terus ke sana. Kalau saya kemarin nggak lihat, cuma saya memang disuruh lihat ke atas itu aja. Matanya yang suruh lihat, tapi tak lihat tuh dia Aku lebih ke arah barang antik nggak sih? Barang antik itu loh, itu auranya kuat tuh. Iya. Atau gajah itu juga loh, gajah yang kecil-kecil loh. Maka sebenarnya aku paling nggak suka sama barang antik. Itu juga loh, gajah-gajah itu. Masalahnya dulu itu saya lumayan Rumahnya suka ya. Rumahnya orang Koleksi. tua istilahnya ya pasti ada barang antik. Cuman ya di rumah sendiri nggak ada. Makanya nggak ada barang, karena takut itu, karena barang itu menyimpan cerita. Menyimpan cerita. Ya, Dari kita bertiga nih ya, kita bertiga ini kan apa talentnya yang masuk di tempat baru dengan setting tempat baru. Jadi ada sebuah cerita yang kedepannya kita cari tempat lagi nih kayaknya. ada satu lagi yang janggal sebenarnya mas. Mana? Waktu itu saya sebelum pulang, saya pas ngambil motor, itu kan ada mobil di pojok tuh, mobil mungkin udah terbengkalai itu ya. Mobil yang depan sendiri, di depan kan pojok itu seperti kayak sudut tuh kan. Iya. Di situ tuh ada yang berdiri mas, ngeliatin saya. Bahkan ini nyata loh, Mas Catur Mas Rizky nggak lihat saya ketika saya ngisi bensin. Itu aku di situ. Oh iya. Itu aku ya kebetulan ya. Kamu kenapa Setting gini track. ya? Iya, aku gini itu karena posisinya kalian tuh langsung muter ke belakang. So aku gini kan loh. Udah muter kalian mana? Muter. Jadi Om dan Om ini berdua ini kan langsung bawa gini kan. Langsung ke arah sana. Nah, posisinya di situ Mas Aldo itu kelihatan banget, sumpah kelihatan banget. Nggak Itu dia baru ada. dia baru gini.
turun kucuk ke dalam toko, terus baru lagi balik lagi kayak nggak tahu ngambil apa, pokoknya dibuka gini, terus ngambil sesuatu, balik lagi, begitu balik lagi gini lagi. Nah begitu beliau mau naik motor, itu baru aku ngeliat, lah ini kok orang-orang muter-muter, makanya pada akhirnya aku akhirnya ke depan lagi. Jadi case itu pada hari itu kita lagi beres-beres kan, lagi set gitu, terus akhirnya aku gini-gini. Nah itu aku udah di situ. Kemarin tuh ya sama-sama itu ada motor, tapi motor laki warna hitam. Aku di belakangnya itu. Ada. Astagfirullahaladzim. Saya tahu nggak? Ini loh anak-anak yang. Lah ini dua orang Terus dekat aku gini ngapain? loh nonton. Kalau aku sendiri mungkin aku ini mas imagination. Iya. Takut. Tapi pada saat itu lu ini di Siado. Iya, Katanya saya kamu lihat isi itu. bensin di warung Madura kan. Iya, di situ. Nah, akhirnya bayanganku warung Madura depan Indomaret. Iya. Orang depan Indomaret, jadi kita ke sana ya mas. Iya. Loh gue nggak ada, makanya muter balik lah. Baru ketemu Aldo pas kita muter Mas, itu. begitu saya keluar, saya Mas tahu nggak kalau aku lihat situ mas? nggak tahu. Sama aja ya udah nanti Sama kita aja. ada Tapi beneran mas, begitu saya lewat situ, saya langsung putar balik situ, langsung ke parum-parum itu. Saya di belakang situ, saya berhenti standar. Aku lihat loh anak-anak masih keluar, si Raisa itu masih gitu lah. Itu masih gitu. Aku tuh Nggak, Raisa kayak merasa sesuatu yang ngebuat aku ke notice. Kok Serius, iso ya, aku tuh- Kak? Saya ngomong sama Catur, Mas Catur, Mas iso kan ya dengan dulu Aldo ya, Aldo ini nanti Iya. gitu kan. aku langsung putar balik. Kalau Aldo nggak lihat kita ya aneh, kita koncengan. Iya. Loh kita dua-duanya itu bahkan nggak ngebut ya jujur. Enggak. pelan loh. Aku nggak Itu lihat. kan jalannya yang pentol itu kan ditutup kan, ada lomba kan, sepi itu. Jadi kalau ngomong kita ketutup orang lain atau enggak, itu cuma ada satu orang. Karena aku Bahkan itu pas-pasan kalian jujur. Loh. Enggak. Iya. Iya. Benernya pas-pasan. Iya, aku kan yang lihat. karena aku Soalnya iki mari separuh mau ibu mas. Bu ya nggak ngerti ya. karena beneran aku tuh tahu dulu. Lah kok tekan buri ya gini. Bener, aku tuh serius mas. Begitu keluar, aku sampai farm itu langsung putar balik, kira ngisi bensin ngantri. Ada laki-laki yang bawa motor itu. Orang Raisa sama Casey lihat aku di depan itu. Ngeliatin aku terus, bahkan itu diem di situ, nggak pindah tempat. Serius. Begitu berjalan kan dari belakang. Lah, kok dari belakang? Tuh mungkin kosong, mungkin aku kayak sadarnya itu tiba-tiba sama dari belakang. Itu aku baru tek gitu. Enggak. Aku tuh di warung Madura yang itu pun enggak banter karena memastikan jenengan itu isi bensin apa enggak. Oh, Isi. bukan di warung Madura ini mas. Warung Madura depan Indomaret. Kita berdua itu makanya muter. lihat. Loh, kok motor. Bener. Kalau aku laki, sendiri kok kan motor mungkin aku laki. Iya. ini ya. Ini dua orang ya Ini kebetulan. 2 orang ya mas. Tapi kemarin tuh satu motor atau dua motor? Satu motor. Loh, waktu saya lihat tuh Satu motor motor, laki. Satu motor. Gede, Iya, laki-laki. Dan motornya motor laki. Demi Allah, aku langsung ke situ. Ya nanti kita buka ya. Nanti aja. Muter aku. Kita bahas di Abis ini aja. Oke, Mas, karena Waktu sudah kru kita yang di belakang kamera sudah gini-gini. Oh, iya. Ayo guys. Time out. Oke, teman-teman, sekian ya podcast malam ini yang kurang lebih seru banget ya. Karena ini pengalamannya juga dialami 2 narasumber kita, dan kita sebutkan juga tadi alasan kenapa beberapa video terakhir kita ini mendatangkan teman-teman cewek-cewek ini. Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat. Jadi mungkin kedepannya kita saling bersinergi ya Mas ya, Iya. ngelipatin teman-teman ini untuk ikut di podcast kita. Ye. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita undur diri dulu. Ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Baik. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar Oke. kalian tidak ketinggalan di channel-channel video-video terbaru dari channel Perjalanan. Rizky pamit dulu. Aldo pamit. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.